Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga kita tetap bisa melakukan pembelajaran secara daring. Baik, langsung saja untuk pembelajaran daring seni budaya kelas 7. Hari ini kita akan mempelajari tentang ragam hias pada bahan tekstil. Baik, kita langsung saja. Apa itu ragam? Apa itu hias? Mungkin ada yang sudah tahu. Baik, kita simak bersama. Untuk ragam sendiri di sini yang dimaksud adalah macam atau variasi atau kumpulan dari suatu karya seni. Itu ragam. Sedangkan hias sendiri di sini merupakan suatu corak dasar atau rancangan motif yang nantinya membentuk suatu objek tertentu. Jadi itu ragam dan juga hias. Baik, kita ambil kesimpulan di sini. Pengertian dari ragam hias yaitu macam bentuk dasar hiasan yang terdiri atas pola tertentu yang kemudian menjadi sebuah objek seni. Jadi ragam hias sendiri merupakan macam bentuk dasar hiasan ya yang terdiri atas pola-pola tertentu yang kemudian menjadi sebuah objek seni. Baik, itu pengertian dari ragam hias. Kita lanjut ke jenis motif ragam hias. Di sini ada beberapa motifnya, yaitu ada motif flora, motif fauna, motif geometris, motif figuratif, dan motif manusia. Motif flora seperti yang kita ketahui, jadi motifnya berbentuk menyerupai tanaman ataupun tumbuhan. Kemudian ada motif fauna, ini menyerupai hewan atau binatang. Kemudian ada motif geometris, biasanya berbentuk sebuah garis-garis ya. Kemudian ada motif figuratif, ini juga motif yang biasa digunakan menyerupai manusia. Kemudian ada motif manusia sendiri. Itulah beberapa jenis motif ragam hias. Baik, kita lanjut ke pola ragam hias. Ini ada pola simetris, kemudian ada pola asimetris, kemudian ada pola hias tepi, kemudian ada pola menyudut, dan juga ada pola tunggal atau pusat. Untuk pola simetris sendiri yaitu pola yang mempunyai keseimbangan dalam bentuk yang sama dan susunannya ya. Kemudian untuk pola asimetris sendiri ini kebalikan dari pola simetris. Jadi pola yang dibentuk dengan komposisi yang tidak seimbang. Jadi berkebalikan dengan simetris. Kemudian ada pola hias tepi, ini pola yang berbentuk dari pengulangan sebelumnya pada bagian tepinya atau pinggirnya ya. Kemudian ada pola menyudut, ini biasanya pola yang membentuk segitiga di bagian sudutnya ya. Kemudian ada pola tunggal atau pusat, jadi pola yang hanya satu atau berdiri sendiri, yaitu pada pusatnya ya. Itu beberapa pola ragam hias. Baik, kita ke contohnya ini ya. Contohnya ini di sini ada motif flora ya. Ini menyerupai sebuah bunga. Jadi bisa kalian amati ya motifnya. Nanti kalau kurang jelas bisa kalian cari sendiri berbagai macam motif dalam ragam hias ya. Kita lanjut ke ragam hias pada bahan tekstil. Seperti yang kita ketahui, bahan tekstil sendiri banyak kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Biasanya untuk penerapan ragam hias pada bahan tekstil ini dapat dilakukan dengan cara membatik, menenun, membordir, menyulam, ataupun melukis. Tekstil sendiri merupakan bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan untuk pembuatan busana atau produk kerajinan lainnya. Untuk alat yang digunakan untuk membuat bahan tekstil ini bisa dilakukan dengan cara dengan alat tenun tradisional ataupun dengan alat tenun modern. Kita lanjut ke batik ya. Batik sendiri merupakan kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerangkan malam pada kain itu atau kain tersebut. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan, itu batik ya.
Untuk ragam membatik ini ada teknik canting tulis, teknik celup, teknik printing, teknik cat, dan teknik colet. Untuk teknik canting tulis seperti yang biasanya kita lihat ya, ditiup dulu menggunakan canting kemudian dituliskan kepada kainnya. Kemudian ada teknik celup, dan selanjutnya ada teknik printing, kemudian ada teknik cap. Biasanya batiknya langsung menggunakan cap ya. Kemudian ada teknik colet. Teknik colet ini biasanya menggunakan dengan cara mengoleskan zat warna pada motif dengan menggunakan kuas. Baiklah, itu ragam membatik. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Mungkin ada yang belum difahami, belum jelas, silakan bisa ditanyakan. Dan untuk tugasnya ini bisa kalian kerjakan di buku tulis kalian. Yang pertama yaitu jelaskan selengkap mungkin 5 teknik membatik yang kalian ketahui dari berbagai literasi sumber di internet ataupun buku. Jadi bisa menggunakan referensi macam-macam ya, bisa lihat buku, internet, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, gambar batik di atas, jelaskan motif dan pola yang digunakan. Yang ini tadi ya, yang saya contohkan tadi, ini. Nah, itu kira-kira mengenakan motif dan pola apa, kalian jelaskan. Mungkin itu saja pembelajaran daring kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.